boleh dijelaskan tidak Bu, apa sih maksud dispensasi itu dan apa aja kriterianya? Ya, ini sebenarnya kalau kriteria ini lebih ke di Kementerian Agama ya gitu ininya. Cuma kasusnya memang sekarang cukup tinggi. Artinya untuk didaftarkan untuk pernikahan di KUA itu kan memang harus 19 tahun ya. Nah, ini ada mungkin karena sesuatu hal, karena keinginan orang tua, karena mungkin mohon maaf sudah hamil terlebih dahulu ya. Jadi artinya sebelum diizinkan untuk menikah melalui dispensasi tentu saja ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi melalui entah nanti ada klarifikasi dari orang tua, nah baru nanti diizinkan untuk menikah. Perkawinan anak itu sebenarnya itu faktor utamanya itu apa sih Bu? Apakah ekonomi, misalkan orang tuanya memang mau melepaskan anaknya lebih cepat, atau berdasarkan misalkan pergaulan remaja, atau adat atau norma, atau apa sih faktor utamanya ini Bu? Ya, kalau faktor utamanya banyak sekali ya Kak Nadia ya. Sebenarnya sudah Kak Nadia sebutkan tadi ya. Pertama mungkin karena faktor ekonomi tadi gitu ya, orang tua merasa berat, terbebani, mohon maaf ya, mungkin nggak semua ya ingin melepaskan tanggung jawab, maka seorang anak langsung dinikahkan walaupun mungkin belum usianya. Kemudian faktor tadi ketakutan mungkin orang tua terhadap pergaulan saat ini ya, jadi artinya ada kekhawatiran sehingga daripada nanti mohon maaf nanti melakukan hubungan di luar nikah, sebaiknya dinikahkan saja gitu. Ada juga yang seperti itu. Tadi saya sampaikan bahwa pada saat kita remaja ya, pada saat usia remaja itu masih dalam pertumbuhan ya, pertumbuhan artinya begitu juga dengan ukuran panggul. Pada saat remaja ukuran panggulnya masih sempit, jadi sangat mungkin terjadi partus macet atau partus macet, artinya kepala bayi itu sulit untuk turun ya pada saat hamil, terjadi kehamilan karena panggulnya yang diameter yang belum sempurna, belum matang. Jadi bisa jadi pada saat terjadinya kehamilan itu partus macet atau kehamilannya jadi bukan kehamilan, persalinannya jadi macet. Mungkin beberapa penelitian atau pernyataan itu juga mengatakan bahwasanya pernikahan atau perkawinan anak itu menjadi salah satu penyumbang terbesar angka stunting dan kematian bayi di Indonesia, karena mungkin kondisi rahimnya juga nutrisinya nggak sempurna. Nah itu gimana Dok berdasarkan pengamatan dokter? Ya, jadi memang secara teori ya untuk mencegah dan menurunkan stunting itu tadi kembali ke calon pengantin. Jadi artinya memang pernikahan ini memang harus disiapkan ya dari awal. Memang kita harus sehat dulu gitu. Itu sebabnya harus ada pemeriksaan screening awal sebelum menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslimah, jumpa lagi bersama saya Nadia di Muslimah Talk, ruang diskusi hangat untuk isu-isu perempuan, persembahan Bincang Muslimah. Hari ini kita akan membahas isu yang sangat penting dan juga mengkhawatirkan, yaitu mengenai kawin anak dan dampaknya bagi kesehatan reproduksi. Sekarang sudah hadir bersama saya narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Fabiola Tazrina Tazir MAPS. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu siang ini? Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya udah jauh-jauh dari Jakarta Pusat ke sini untuk hadir bersama kita di podcast kita. Nah, sahabat muslimah, beliau ini yaitu Ibu Fabiola, beliau adalah Direktur Bina Kesehatan Reproduksi Kemendukba BKKBN, dan beliau juga backgroundnya adalah seorang dokter. Untuk mengawalinya nih Bu Fabiola, sebenarnya saya tertarik juga untuk background Ibu yang awalnya dokter ya, kemudian fokus di Bina Kesehatan Reproduksi BKKBN. Mungkin sahabat muslimah juga pengen tahu nih Ibu backgroundnya bagaimana, terus memulai karir di khususnya di kesehatan reproduksi ini gimana? Silakan Bu. Terima kasih Kak Nadia, sahabat muslimah. Terima kasih atas waktu dan undangannya dari Bincang Muslimah mengundang kami. Saya dipanggil Ibu Febi saja. Ibu Febi ya. Oke, Ibu Febi. Kemudian saya dari Direktorat Bina Kesehatan Reproduksi, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,
BKKBN. Ya, jadi terima kasih sekali lagi sudah diundang untuk bincang-bincang bersama Kak Nadia dan sahabat muslimah. Kemudian mungkin kalau misalnya Kak Nadia bertanya kenapa saya bisa sampai di Bina Kesehatan Reproduksi, jadi saya memang backgroundnya sebagai seorang dokter dan kemudian saya pernah juga praktek di puskesmas tapi tidak terlalu lama. Kemudian mengikuti tes CPNS ya pada saat 2006, kemudian diterima di BKKBN pada saat itu masih badan, dan tahun 2024 lalu BKKBN itu dinaikkan statusnya menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN/BKKBN. Jadi mungkin bisa dipanggil akrabnya Kemenduk Bangga saja. Kemenduk Bangga ya, sahabat muslimah. Ya, dan per 2025 saya dipercayakan pimpinan untuk memimpin direktorat di bawah pemimpinan seorang deputi KB dan keluarga dan kesehatan reproduksi untuk ya tadi berkisar terkait dengan kesehatan reproduksi. Gitu kan Nadia. Berarti background Ibu Feby ya itu dimulai dari dokter tapi nggak lama ya di puskesmas, kemudian fokus di isu kesehatan reproduksi ini. Tapi ini sebelum jadi dokter itu apa pernah menemukan kasus mungkin di kampung halamannya mengenai mungkin teman-teman kita yang masih awam mengenai kesehatan reproduksi ini kemudian tertarik untuk mendalami ini dan masuk di fakultas kedokteran mungkin di perkuliahannya? Ya, kalau sebenarnya untuk menjadi dokter ini yang pertama adalah keinginan ibu, orang tua. keinginan orang tua. Kebetulan ibu saya ingin sekali punya anak seorang dokter yang menurut beliau itu adalah suatu profesi yang sangat penting, sehingga saya juga mempertimbangkan karena beliau ingin sekali ada seorang anak yang bisa jadi dokter, jadi saya berupaya untuk mewujudkan cita-cita ibu saya gitu ya. Tapi ternyata di kedokteran itu sangat luas karena dia jadi bukan hanya terkait dengan kemedis saja ya, tetapi banyak hal-hal yang cross cutting issue yang sangat terkait dengan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi. Oke Ibu, untuk mungkin memulai ya, mungkin sebagian dari sobat muslimah itu masih bingung sebenarnya definisi perkawinan anak di kacamata medis itu gimana sih Bu? Iya, kalau mungkin kita memahami dari konsep awal definisinya kesehatan reproduksi itu kan adalah suatu kondisi di mana sehat ya secara fisik, sosial dan mental terkait dengan organ reproduksi, terkait dengan fungsi reproduksi, kemudian terkait juga dengan sistem reproduksinya. Jadi itu dulu. Jadi artinya sangat luas. Jadi kesehatan reproduksi itu bukan hanya sekedar organnya saja gitu ya, tetapi keseluruhannya. Kemudian kaitannya dengan pernikahan anak tadi yang Kak Nadia tanyakan, kalau secara undang-undang negara kita, undang-undang terbaru itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas untuk bisa menikah diakui negara ya, artinya secara negara itu di usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Nah, itu juga sejalan sebenarnya Kak Nadia dengan dari sisi kesehatan. Kenapa sih gitu ya harus 19 tahun. Nah, itu tentu saja ada dasar-dasarnya, termasuk dasar-dasar di kesehatan sendiri terkait dengan tadi organ reproduksi, terkait dengan fungsi, kemudian dengan sistemnya yang memang pada saat di bawah 19 tahun itu fungsinya masih berada di dalam tahap pertumbuhan gitu ya. Jadi artinya memang dari sisi perempuan mungkin ya, jadi belum siap gitu ya, artinya masih memerlukan waktu gitu ya untuk berkembang, bertumbuh secara sehat. Jadi bila dilakukan pernikahan anak, tentu misalnya di bawah 18 tahun tentu ada hal-hal yang sangat-sangat terkait dengan kesehatan reproduksi tersebut. Nah, tadi mungkin karena dia juga tahu bahwa kesehatan reproduksi ini tadi juga bukan hanya sekedar fisik saja gitu mental ya. juga ya mental gitu ya, sosial gitu. Jadi
ini sangat-sangat terkait dengan hal tersebut. Berarti secara umumnya sebenarnya pemerintah menetapkan angka 19 tahun itu juga sudah berdasarkan pertimbangan kesehatan dan medis ya. Berarti kita bisa bilang sebenarnya belum ideal ya, tapi setidaknya perempuan itu berumur 19 tahun ke atas. Nah, tadi kita sudah mengenal nih Sobat Muslimah, yaitu bagaimana sih yang disebut sebagai perkawinan anak itu adalah yang di bawah 19 tahun ya Bu. Nah, yang di bawah 19 tahun, berdasarkan pengalaman Ibu Feby nih, yang sudah lama berkecimpung di dunia reproduksi kesehatan ya, itu sebenarnya ada tidak Bu wilayah-wilayah yang mungkin memang angkanya tertinggi nih di perkawinan anak ini? Iya, tentu saja ada provinsi-provinsi ya, data-datanya ada pernikahan anak yang tinggi. Cuma saya belum bisa menyebutkan sekarang ya, karena memang datanya kita harus cross check dulu. Karena tadi sebenarnya negara itu sudah menetapkan bisa menikah di usia 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Tetapi memang nih karena kita punya mekanisme namanya dispensasi nikah ya, dispensasi nikah karena suatu hal gitu. Jadi artinya akhirnya ada dispensasi untuk melakukan pernikahan di bawah 19 tahun. Nah, ini angkanya cukup tinggi. Oh, boleh dijelaskan tidak Bu, apa sih maksud dispensasi itu dan apa aja kriterianya? Ya, ini sebenarnya kalau kriteria ini lebih ke di Kementerian Agama ya gitu ininya. Cuma kasusnya memang sekarang cukup tinggi. Artinya untuk didaftarkan untuk pernikahan di KUA itu kan memang harus 19 tahun ya. Nah, ini ada mungkin karena sesuatu hal, karena keinginan orang tua, karena mungkin mohon maaf sudah hamil terlebih dahulu ya. Jadi artinya sebelum diizinkan untuk menikah melalui dispensasi, tentu saja ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi melalui entah nanti ada klarifikasi dari orang tua. Nah, baru nanti diizinkan untuk menikah begitu. Cuma mohon maaf saya kalau untuk kriterianya seperti apa itu mungkin di kementerian yang terkait. Berarti memang ada ya kasus di mana diperbolehkan untuk menikah di bawah umur 19 tahun berdasarkan mungkin tadi ada dispensasi itu ya Bu. Nah, kemudian tapi sejauh yang Ibu Feby lihat itu sebenarnya pernikahan muda atau perkawinan anak itu sebenarnya itu faktor utamanya itu apa sih Bu? Apakah ekonomi, misalkan orang tuanya memang mau melepaskan anaknya lebih cepat, atau berdasarkan misalkan pergaulan remaja, atau adat atau norma, atau apa sih faktor utamanya ini Bu? Ya, kalau faktor utamanya banyak sekali ya Kak Nadia ya, sebenarnya sudah Kak Nadia sebutkan tadi ya. Pertama mungkin karena faktor ekonomi tadi gitu ya, orang tua merasa berat, terbebani, mohon maaf ya, mungkin nggak semua ya ingin melepaskan tanggung jawab, maka seorang anak langsung dinikahkan walaupun mungkin belum usianya. Kemudian faktor tadi ketakutan mungkin orang tua terhadap pergaulan saat ini ya. Jadi artinya ada kekhawatiran sehingga daripada nanti mohon maaf nanti melakukan hubungan di luar nikah, sebaiknya dinikahkan saja gitu. Ada juga yang seperti itu, atau juga memang karena terlalu banyak informasi yang didapat dengan situasi sekarang ya, media sosial yang sungguh luar biasa, jadi juga mungkin itu suatu pilihan juga bagi seorang perempuan atau seorang anak perempuan yang memang ya sebaiknya ingin cepat-cepat menikah, ada seperti itu. Atau tadi suatu kondisi yang memang mengharuskan dia harus menikah segera menikah gitu ya, segera menikah karena suatu keadaan yang memang urgent gitu ya. Gitu mungkin salah satunya itu. Tapi menurut pandangan Ibu Feby, Ibu sebenarnya setuju tidak sih dengan perkawinan anak ini? Maksudnya apakah mungkin Ibu sebenarnya setuju tapi ada hal-hal yang tetap harus dijaga dengan perkawinan anak ini? Ya, kalau dibilang setuju tentu secara undang-undang kan kita sudah tahu ya gitu, pernikahan itu usia berapa yang diperbolehkan oleh negara. Jadi artinya sebaiknya melihat pada hal tersebut, tetapi ini harus dipertimbangkan banyak-banyak ya Kak Nadia. Apa dampaknya pernikahan anak terutama bagi perempuan. Kalau menikah pada usia yang sangat dini ini banyak sekali dampaknya ya menurut saya. Pertama mungkin dari sisi non kesehatannya. Seorang anak bila sudah menikah di usia mungkin di bawah 19 tahun, artinya
mungkin di bawah 15 gitu atau di usia SMA gitu. Artinya kan ada hak-hak yang harusnya terpenuhi ya terkait dengan pendidikan. Itu harusnya bisa menempuh pendidikan gitu ya hingga 12 tahun. Nah, itu terhenti. Jadi artinya hak seorang anak untuk memperoleh pendidikan itu tidak terpenuhi. Padahal pendidikan itu menurut saya pribadi ya, karena juga saya seorang perempuan ya, sangat penting. Karena perempuan itu adalah pada saat dia kelak menjadi seorang ibu, kan ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya gitu. Jadi kalau ibu mempunyai pengetahuan yang baik, harapannya nanti anaknya juga bisa diasuh dengan pengetahuan yang baik pula. Jadi diharapkan nanti generasi selanjutnya gitu ya, jadi generasi yang unggul gitu. Nah itu dari sisi pendidikan. Kemudian dari sisi sosial, bila seorang anak sudah menikah, kira-kira gimana ya dari siklus pertemanannya gitu ya. Nah, kan tentu akan berbeda. Kalau sudah menikah bisa jadi terisolasi dari pertemanan seusia sebayanya gitu ya. Karena kan misalnya sudah tidak bersekolah gitu ya. Sedangkan kita di pertemanan itu banyak pertemanan justru di sekolah ya. Atau mungkin juga ada di lingkungan. Kemudian dari sisi kesehatan gitu ya. Dari sisi kesehatan ya tadi karena organ-organnya belum cukup matang, ya belum cukup matang. Tulang pertumbuhan itu menutup pada usia kurang lebih 18 tahun. Jadi masih memerlukan zat gizi ya. Kalau misalnya hamil pada saat usia muda gitu, artinya kita sendiri butuh nutrisi, tetapi anak juga butuh nutrisi. Nah, seberapa sih seorang anak perempuan tahu gitu ya harus mengkonsumsi apa? Ini kan perlu edukasi, perlu pengetahuan. Nah, disitulah menurut saya dampak-dampak yang nanti akan ditimbulkan, sehingga belum lagi remaja Indonesia itu banyak sekali angkanya tinggi ya terkait dengan menderita anemia. Nah, anemia itu kan karena asupan yang kurang gitu. Anemia ya? Iya, jadi artinya sebenarnya sebelum menikah kan juga ada screening pranikah ya. Jadi ada cek ya di Kemendikbangga. Kami untuk mencegah stunting itu ada namanya aplikasi LC-Mil, elektronik siap nikah siap hamil. Jadi sebelum menikah seorang calon pengantin itu pasangan calon pengantin itu harus diperiksa dulu. Berarti itu tadi apa nama aplikasinya Bu? LC-Mil. Itu berarti bisa diakses umum ya? Ya, artinya diakses umum pada saat sudah memeriksakan kesehatannya ke puskesmas kan biasanya Jatim tuh harus periksa dulu. Ya. Nah, itu akan diperiksa 3 hal, HB, lingkar lengan atas, harus lebih dari 23,5, artinya status gizinya cukup, kemudian berat badannya ideal atau tidak. Jadi banyak sekali sebenarnya hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan kesehatannya. Berarti tadi sebenarnya ada aspek yang kesehatan yang juga non kesehatan, entah itu terhalang pendidikannya jadi terhalang, kemudian juga dari sosialnya juga, kemudian juga dari kesehatan sesi medisnya. Tapi mungkin ada tuh sebagian stereotip atau semacam itu di kalangan orang tua kita mungkin dan teman-teman kita juga nih Bu Feby, misalkan sebenarnya gimana sih orang tua kita aja dulu atau nenek-nenek kita itu menikah di usia misalnya 13-15, ya mereka sih fine-fine aja kayak gitu ya. Ya apa salahnya kita juga menikah. Nah, itu gimana tuh Bu cara menanggapi pemikiran-pemikiran seperti ini? Ya tentu kan kita kan memang diamanahkan agar mempersiapkan generasi berikutnya ya, agar menghasilkan keturunan-keturunan, jangan keturunan yang lemah gitu ya. Jadi artinya kan yang harus lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Itu menurut saya. Jadi artinya mungkin ada ya orang tua usianya 13, 15 gitu, dan ada juga yang bilang anaknya jadi kok gitu ya. Tetapi permasalahan saat ini kan tidak seperti dulu. Kompleks. Lebih kompleks. Ya, permasalahan sekarang ini kan sangat luar biasa. Kalau dulu 13-15 mungkin dulu tidak ada internet seperti sekarang ya. Mungkin kalau sumber informasi itu dari mulut ke mulut, keluarga ke keluarga, anak ibu ke anak, terus-terusnya. Nah, sekarang kan sangat banyak distraksi. Itu menurut saya. Jadi itu sangat mempengaruhi saat ini. Kemudian
kalau kita mau bilang dari sisi makanan, mungkin dulu makanannya sehat semua ya. Sekarang udah banyak micin. Iya, sekarang makanan kita Junk food. junk food. Bukan hanya junk food saja ya, mungkin nggak ada gizinya tuh ya makanan kita misalnya. Nah, itu kan hal-hal yang sangat banyak mempengaruhi dan berbeda menurut saya situasinya dari yang dulu hingga sekarang gitu, bukan situasi yang sama gitu. Jadi mungkin agak sulit ya kalau kita mau melihat dulu seperti apa. Kalau dulu kan kita misalnya dikasih tahu orang tua kita, cukup orang tua kita agak nadanya sedikit tinggi, terus matanya agak sedikit gede, kita udah takut ya. Kalau sekarang nanya ya. Sekarang banyak kita argumen dulu sama orang tua ya. Ya mungkin ini yang banyak berbeda gitu situasinya. Jadi sebenarnya kita nggak bisa juga menyamakan ya dengan kondisi zaman dahulu, karena memang banyak hal yang sudah berubah nih. Terus mungkin ini Bu, kita sering tuh mendengar untuk teman-teman yang mungkin pernikahannya perkawinan anak tadi itu ada sebutan apa itu panggul yang kecil. Nah itu bisa dijelaskan lebih lanjut nggak Bu? Iya. Baik, terima kasih. Jadi gini, kalau tadi saya sampaikan bahwa pada saat kita remaja ya, pada saat usia remaja itu masih dalam pertumbuhan ya. Pertumbuhan artinya begitu juga dengan ukuran panggul. Pada saat remaja ukuran panggulnya masih sempit. Jadi sangat mungkin terjadi partus macet atau pada partus macet artinya kepala bayi itu sulit untuk turun ya pada saat hamil, terjadi kehamilan karena panggulnya yang diameter yang belum sempurna, belum matang. Jadi bisa jadi pada saat terjadinya kehamilan itu partus macet atau kehamilannya jadi bukan kehamilan, persalinannya jadi macet. Nah, kalau misalnya dia sudah di atas 19-20 tahun ya, artinya pertumbuhannya sudah matang, sudah sempurna, sehingga itu bisa lebih ideal gitu kondisinya, bisa persalinannya seperti normal, asal juga nanti memperhatikan dari ukuran bayinya ya. Nah, pasti dokter kandungan atau bidan juga pasti nanti akan memantau harus berapa berat badan, pertambahan berat badannya di dalam kandungan. Nah, seperti itu. Nah, banyak hal-hal lain sebenarnya selain partus macet juga tadi yang saya sampaikan terkait dengan anemia. Jadi kalau misalnya kenapa pernikahan anak juga menurut saya berbahaya, karena bukan berbahaya, artinya harus dicek juga status gizi anak sebelum seorang remaja putri sebelum hamil gitu ya, apakah HB-nya cukup. Karena begitu terjadi kehamilan dan melahirkan, nah akan menghadapi resiko perdarahan setelah melahirkan. Nah itu perdarahan setelah melahirkan juga berbahaya dan bisa menimbulkan juga kematian. Berarti tadi itu partus ya? Partus istilah medisnya, atau inggul kecil itu jadi persalinannya itu macet seperti itu. Jadi partus itu melahirkannya. Partus itu melahirkannya. Bahkan mungkin untuk ibu-ibu yang mungkin sudah di usia ideal pun masih menghadapi mungkin kesulitan ya saat persalinan, apalagi kalau memang partus tadi kita itu belum ideal atau belum cukup untuk panggulnya itu tadi masih kecil ya Bu. Nah kemudian mungkin ada juga kita dengar kalau seandainya perkawinan anak itu bisa menyebabkan tadi sudah anemia, kemudian juga yang itu juga ujungnya ke pendarahan, kemudian mungkin beresiko juga kematian. Tapi ada juga nih yang isu kanker serviks ini, perkawinan anak itu menyebabkan kanker serviks. Nah ini gimana Bu? Bisa jelaskan lebih dalam? Iya, karena dia terima kasih. Jadi memang pada saat remaja itu kan masih tadi ya, masih semuanya masih dalam tahap pertumbuhan. Artinya juga sel-selnya juga belum siap gitu ya. Pada saat remaja terjadi pernikahan, kemudian berhubungan seksual gitu ya, artinya pada saat itu terjadi kontak lebih awal dengan kulit ya, kulit. Nah ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan, padahal sebenarnya dia tadinya belum siap, belum matang gitu ya, tetapi karena sudah menikah ya kontaknya lebih awal gitu ya, jadi itu bisa menyebabkan terjadinya
kanker serviks tadi, arahnya ke arah kanker serviks. Memang nggak langsung gitu ya, dalam waktu memerlukan waktu, tetapi bisa terjadi lesi kanker serviks tadi. Jadi memang satu hal lagi memang harus dipahami bahwa diperlukan juga vaksinasi. Vaksinasi pencegahan kanker serviks untuk perempuan. Itu sebelum Catin tadi itu? Ya, jadi kalau ada program pemerintah di beberapa provinsi yang sudah mengharuskan pemberian vaksinasi anti kanker serviks di sekolah ya. Nah, tapi sebenarnya ini untuk mencegah ya, ke arah pencegahan nanti pada saat menikah, harapannya tidak terkena kanker serviks tadi. Setidaknya sudah meminimalisir resikonya ya. Tapi dokter sering tidak menemukan kasus-kasus ini terhadap teman-teman kita yang mungkin nikah di usia di bawah 19 tahun, kayak kisah nyatanya gitu. Kisah nyatanya mungkin ada ya, mungkin ada hal-hal demikian karena dia memang lebih awal ya dibandingkan dengan orang yang perempuan yang memang menikah pada usia yang lebih matang gitu ya, artinya sudah siap gitu, kondisi tubuhnya sudah siap, imunitasnya juga sudah lebih baik gitu. Jadi ya mungkin saja bisa terkena karena sudah belum saatnya gitu, tetapi sudah terkena duluan. Resikonya itu berarti lebih besar ya? Iya, lebih tinggi pada. Nah itu tadi kan resiko-resiko yang dihadapi oleh seorang ibu atau calon ibu yang belum di usia 19 tahun. Nah ini gimana dengan calon bayinya itu dok? Mungkin beberapa penelitian atau pernyataan itu juga mengatakan bahwasannya pernikahan atau perkawinan anak itu menjadi salah satu penyumbang terbesar angka stunting dan kematian bayi di Indonesia. Karena mungkin kondisi rahimnya juga nutrisinya nggak sempurna. Nah itu gimana dok berdasarkan pengamatan dokter? Ya, jadi memang secara teori ya untuk mencegah dan menurunkan stunting itu tadi kembali ke calon pengantin. Jadi artinya memang pernikahan ini memang harus disiapkan ya dari awal. Memang kita harus sehat dulu gitu. Itu sebabnya harus ada pemeriksaan screening awal sebelum menikah. Memeriksakan HB-nya tadi, lingkar lengan atasnya harus lebih dari 23,5. Jadi artinya status gizinya seorang ibu, calon ibu nih sehat, cukup gitu. Nah, itu yang diharapkan nanti pada saat hamil tidak terjadi kekurangan nutrisi. Jadi itu tadi yang harus diperhatikan. Anemia itu tadi bisa menyebabkan stunting juga, bisa menyebabkan kematian juga karena perdarahan saat pasca persalinan. Jadi memang harusnya kalau sudah terdeteksi anemia, sebaiknya diperbaiki dulu mekanismenya gitu. Jadi artinya harus minum obat tablet tambah darah dulu, kemudian juga bila HB-nya, kemudian lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5 diperbaiki dulu status gizinya. Jadi diintervensi dulu, jangan cepat-cepat hamil. Nah, ketika sudah baik, sudah sehat, nah diharapkan bila terjadi kehamilan, kehamilannya akan terjadi kehamilan yang sehat. Berarti memang ya kalau sebenarnya sebenarnya mungkin kita bisa bilang perkawinan anak itu yang menyebabkan banyaknya terjadi kayak anemia atau nanti juga berefek kepada bayinya. Mungkin itu sebenarnya karena mereka masih di usia muda, sehingga mungkin education mengenai edukasi mengenai calon ibu ini mungkin mereka belum dapatkan ya di usia masih muda. Sangat dimengerti kan ya, karena memang harusnya lagi di sekolah di sekolah. Iya benar. Tiba-tiba harus berpikir memberikan nutrisi untuk calon bayi. Nah, ini kan berat ya. Artinya ini juga bisa menjadi sumber stres kalau menurut saya ya. Karena belum siap gitu ya, belum siap untuk hamil. Jadi tiba-tiba bergeser, tiba-tiba teman sedang apa gitu kehilangan ya, jati diri juga nggak sih dok? Ya bisa aja kan kita memiliki teman kita sedang sedang sekolah, kemudian bisa bermain sama temannya lah. Ini kalau yang sudah masuk di dalam dunia pernikahan kalau belum siap ya tentu kan akan merasa gimana ya, akan menjadi stresor juga gitu.
Iya, tadi juga Ibu Feby juga udah bilang ya mungkin saja nggak menutup kemungkinan juga mereka perempuan-perempuan yang teman-teman kita yang menikah di usia dini sebelum 19 tahun itu mungkin juga bakal kehilangan jati dirinya juga ya, bisa Iya. ada kemungkinan seperti itu. Nah, tadi itu kan kita udah bicara mengenai resiko-resiko secara kesehatannya ya, Dok. Nah, saya penasaran nih, Dok, ada ya tidak kayak penelitian yang mengatakan bahwasanya misal anak-anak teman-teman yang menikah di usia di bawah 19 tahun tadi karena mungkin stres atau kehilangan jati dirinya karena memang belum di usianya menghadapi KDRT di rumah tangga. Iya. Ini menarik juga nih, Dok. Iya, ini kan sangat Iya. sangat relevan dengan Iya. isu saat ini. Jadi mungkin kita bisa bicara sebelum masuk dunia pernikahan aja di remaja sekarang Iya. kan angka kesehatan mentalnya juga informasinya tinggi ya, tinggi nih depresi di kalangan remaja saat ini gitu. Kemudian itu Overthinking. itu Iya. belum pakai masuk dunia pernikahan Iya. aja kita udah depresi dulu ya. Terus ditambah ketika harus masuk ke dunia yang wah apa nih dunia pernikahan Iya. gitu, apa nggak tambah Stres. stres ya gitu. Dan banyak ya karena menurut saya pernikahan itu memang harus direncanakan karena dia. Jadi bukan hanya perencanaan fisik saja udah fisik sudah siap gitu. Bukan hanya itu, karena begitu masuk ke dunia pernikahan kita banyak sekali yang harus dihadapi ya. Masalah-masalahnya ya karena kita punya pasangan, apakah kita kenal pasangan kita gitu ya, kan belum tahu. Kemudian ada masalah ekonomi nanti di dalamnya yang mungkin sedikit banyak juga menyebabkan stres ya kan, permasalahan di rumah tangga. Kalau ada privilege alhamdulillah gitu ya, bisa disupport dari sana sini. Tapi kalau sudah harus mandiri dengan mohon maaf misalnya kita putus sekolah gitu ya, ataupun ada skill atau enggak gitu ya, kan penyiapan hidup berkeluarga itu salah satunya life skill juga penting gitu ya. Nah ini punya enggak gitu setelah menikah, terus apa? Nah ini yang bisa menyebabkan stresor dan terjadinya ujung-ujungnya bisa ke KDRT tadi. Memahami enggak mengelola finansial misalnya pun ada gitu ya, tapi harus juga punya skill mengelola finansial karena kan habis tuh begitu punya uang jangan check out aja habis gitu ya, kita harus mengelola. Nah ini yang mungkin menurut saya kenapa kita harus juga menyiapkan perencanaan sebelum menikah. Jadi mungkin ini yang sangat penting ya Kak Nadia ya. Jadi menikah itu bukan hanya sekedar mempersiapkan hari H-nya kan banyak tuh ya, hari H-nya undangannya gitu ya, bajunya apa, nanti makannya apa gitu. Itu kalau menurut saya itu baru awal, langkah awal saja gitu, banyak sekali. Nah apakah sudah siap gitu dengan situasi yang nanti dimasuki, itu hanya pintu saja gitu. Nah ini yang mungkin kalau seorang anak memasuki pernikahan ya, apakah gitu ya seorang anak ini mengerti gitu hal-hal seperti ini, harus disiapkan dari awal. Sedangkan memang posisinya sejatinya dia masih di dunia pendidikan. Jadi itu kayak apa ya, berlapis-lapis gitu ya, kalau ini udah enggak, terus nanti juga akan efeknya panjang mungkin juga nanti karena perkawinan anak banyak hal yang belum disiapkan, kemudian berujung ke stres dan lain-lain juga akan mungkin banyak sekali potensi-potensi KDRT tadi. Walaupun mungkin ada pengecualian-pengecualian seperti itu ya Dok. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Bu Feby, mungkin apa ya, ada tidak ya indikasi bagi teman-teman yang menikah di usia di bawah 19 tahun itu lebih rentan di masa tuanya gitu secara medisnya, karena mungkin umurnya mungkin lebih panjang untuk masa kehamilan gitu. Iya betul sekali, karena udah masuk duluan ya, udah masuk duluan gitu ya. Artinya pada saat usia yang lebih dini, lebih muda, kemungkinan untuk punya, karena kan fertilitasnya panjang nih usia reproduksinya. Kalau dulu juga ya, karena dia dulu zaman dulu gitu kan haid pertama tuh mungkin umur 13, 14 gitu ya. Nah sekarang kan udah mundur nih, umur 99 tahun aja udah ada yang haid pertama. Nah kalau dengan semakin awal memasuki dunia pernikahan, bila tidak ditunda ya pasti kemungkinan untuk punya anaknya lebih tinggi karena dia lebih panjang usia reproduksinya. Nah kalau tidak diatur tadi, tidak direncanakan apakah mau menunda dulu gitu ya. Nah ini kemungkinan untuk punya anak terus, apalagi tidak diatur ya, padahal
tubuh ini kan ya, perempuan juga limitnya. berhak Iya. berhak untuk ya. memiliki anak berapa itu juga perempuan berhak terhadap tubuhnya. Kemudian juga mengatur jarak anaknya gitu ya, misalnya mau punya anak. Nah, ini memang bisa jadi nanti pada saat masa tuanya gitu ya, karena dia mungkin bisa jadi misalnya tidak mengatur jarak anak, tidak mengatur jumlah anaknya, menghadapi masalah kesehatan itu lebih tinggi gitu ya dari di usia tuanya. Kenapa? Misalnya tadi saya sampaikan pada saat kita hamil itu kan kita butuh nutrisi, anak butuh nutrisi. Padahal kita kadar asupan gizi kita kadang tidak seimbang. Misalnya kalsium gitu ya. Contohnya seperti itu. Anak kita butuh kalsium, tulang kita pun sebagai ibu hamil butuh kalsium. Tapi karena kita defisit, akhirnya kalsium itu untuk anak yang di kandungan. Kemudian ujung-ujungnya kita kekurangan kalsium, di masa tua terjadi osteoporosis gitu ya. Karena kita tidak menjaga kadar kalsium kita, tulang kita. Nah, Pas hamil itu. Jadi makanya penting sekali asupan pada saat kehamilan. Kemudian juga dijaga gitu ya vitamin, kemudian mineral apa yang dibutuhkan tubuh seorang perempuan pada masa hamil, menyusui, dan masa reproduksinya itu kan harus dijaga terus. Nah, kadang itu yang suka lupa. itu tadi makanannya banyak yang enak tapi tidak bergizi ya. Gitu. Mungkin nggak sadar ya waktu itu, mungkin baik-baik aja, padahal nanti pas masa tuanya ya. Iya, betul. Nah, terus kalau kita ngomongin yang masalah yang by accident gitu ya, mungkin teman-teman yang masih di bawah umur 9 tahun, maaf nikah di hamil di luar nikah, hamil di luar nikah. Nah, itu gimana sih Bu? Maksudnya apa Ibu melihat gitu teman-teman emang yang secara nyata hamil di luar nikah, dan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada ketika sudah hamil kan tanpa persiapan ya. Iya. Ini banyak sekali ya, maksudnya menjadi sumber stres kalau di dalam pandangan saya ya. Pertama kan ketidaktahuan sebenarnya, ketidaktahuan seorang perempuan bahwa kehamilan itu bisa terjadi bila bila tidak terlindungi kan gitu ya. Artinya perempuan ini kan nggak paham, mungkin karena juga usianya masih dini, kemudian pendidikan atau edukasi kesehatan reproduksinya dia tidak cukup gitu, sehingga pada saat terjadi kehamilan tentu menjadi stresor. Pertama adalah apa yang akan dilakukan dengan kehamilan ini kan gitu ya. Pertama stresornya banyak sih menurut saya Kak Nadia, untuk memberitahukan aja kan itu stresor. Belum kita bicara masalah anak yang dikandung gitu. Nah, setelah itu apa yang akan terjadi? Tentu perubahan kehidupan itu sungguh banyak ya. Untuk kasih tahu orang tua aja mungkin ya ada pusing. Begitu juga dengan mohon maaf, apakah bisa dipertanggungjawabkan? Kan itu juga banyak gitu. Jadi artinya hal-hal yang menimbulkan stres tadi awal mulanya sangat kelihatannya tidak kelihatan di awal ya, tapi terus ke sananya ya setelah misalnya hamil tetap dipertahankan, kemudian mungkin harus menikah, lain lagi stresornya. Pada saat kehamilan karena juga belum siap, menjadi stres lagi ya, dengan perubahan tubuh pun juga insecure gitu ya. Iya, banyak gitu menurut saya. Jadi hamil di luar nikah ini memang luar biasa dampaknya bagi perempuan. Nah, mungkin ini yang harus dipikirkan matang-matang, kenapa seorang perempuan itu harus benar-benar menjaga dirinya gitu ya. Ini yang harus diketahui oleh teman-teman sahabat muslimah dan teman-teman di luar sana gitu ya, untuk menjaga dirinya agar terhindar dari hal-hal yang harusnya memang tidak dilakukan di luar pernikahan. Baik Dok, tapi kalau itu kan yang by accident gitu ya. Kalau misal memang mereka memutuskan untuk menikah di bawah 19 tahun, entah itu dispensasi tadi atau yang lain, nah itu sebenarnya walaupun mungkin emang si anaknya mungkin memang mau ya, tapi secara psikologisnya itu sebenarnya apa sih efek panjangnya secara psikologis itu? Jadi sebenarnya kalau itu merupakan pilihan ya, atau tidak bisa tidak bisa dihindarkan lagi orang tua, mungkin karena tekanan agama
Menurut saya tetap saja edukasi sebelum menikah itu harus diberikan dan diupayakan sebenarnya. Kalau misalnya memang sudah terjadi pernikahan, diupayakan untuk menunda punya anak lebih dahulu. Menurut saya itu lebih baik. Karena apa? Karena menunggu sampai stabil fase apa namanya, reproduksi sehatnya. Jadi pada saat usia umur 20 atau 21 tahun mau punya anak silakan gitu, tapi tunda dulu menurut saya. Itu kan bisa dengan menggunakan kontrasepsi pilihan yang memang kesuburannya nanti kembalinya cepat gitu. Jadi artinya nanti bisa konsultasi gitu dengan dokter atau bidan. Sebaiknya ditunda dulu aja sampai siap tubuhnya, siap juga mentalnya untuk memiliki seorang anak gitu. Siap panggulnya, Iya, betul. Jadi harapannya nanti kehamilan yang direncanakannya akan terjadi kehamilan yang sehat gitu ya. Jadi udah teredukasi dengan baik, harus makan seperti apa, dan nanti apa saja yang akan terjadi pada saat kehamilan dan melahirkan. Berarti sebenarnya kalaupun memang itu pilihan teman-teman kita untuk menikah terlebih dahulu gitu ya, menikah dini, sebenarnya tidak masalah juga, tapi mungkin ada alternatif yang bisa kita tunggu dulu nih, misal sampai umur yang mungkin sudah secara panggungnya sudah ideal dan secara kesiapan tubuhnya juga sudah ideal. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Bu, sebenarnya apa sih kalau melihat angka kan itu memang masih tinggi ya angka perkawinan anak kita di Indonesia. Sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan, atau strategi-strategi yang bisa kita lakukan, atau mungkin sektor-sektor apa yang bisa kita ajak kerjasama, entah itu tokoh agama atau komunitas-komunitas atau sekolah-sekolah untuk menurunkan angka perkawinan anak. Iya. Jadi tadi kan Nadia ya, bukan berarti kita memperbolehkan pernikahan anak. Klarifikasi ya, nggak memperbolehkan, nggak dianjurkan. Nggak dianjurkan juga ya pernikahan anaknya, kasihan gitu masih. Kalau boleh gitu ya, kalau bisa anak itu menempuh pendidikannya minimal 12 tahun lah sampai selesai gitu ya. Jangan karena ya sudah dinikahi saja, nanti gimana nih sekolahnya, kan kasihan ya. Perlu pengetahuan untuk seorang perempuan juga. Jadi harapannya juga kalau misalnya masih bisa tadi ditunda gitu, maksud saya sekolah tetap gitu ya, jangan sampai berhenti. Misalnya tadi misalnya setelah SMA menikah gitu ya, tetaplah kuliah gitu ya. Tetap ya. Iya, jangan sampai pendidikan berhenti, kasihan. Jadi menurut saya pernikahan anak ini bukan solusi ya, karena dia artinya sebaiknya ini dipikirkan matang-matang ya bagi orang tua ya. Jangan sampai anak tuh dinikahkan pada saat usia anak, kasihan gitu. Sebenarnya ada hal yang bisa memutuskan kemiskinan. Menurut saya pendidikan. Ya. Jadi lebih baik gitu ya, kalau apalagi sekarang pemerintah ini ada sekolah rakyat, ada sekolah Garuda gitu ya, artinya membuka peluang-peluang orang untuk tetap berada di dunia pendidikan, bisa mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Jadi sebaiknya menunggulah sampai sudah cukup usianya gitu untuk menikah. Di Kemenduk Bangga sendiri, di BKBN ini menghimbau agar menikah pada usia yang ideal. Kalau kami 21-25 kampanye. 21-25 21 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki. Jadi artinya harapannya pada saat itu semua sudah ideal gitu, baik dari sisi psikologinya, fisiknya, kemapanannya. Jadi sudah siap lah masuk ke dunia pernikahan. Jadi itu sih Kak Nadia. Jadi menurut saya sangat penting pada saat ini memahami kita harus menghasilkan generasi-generasi unggul ke depan ya, karena memang saat ini 25% dari jumlah penduduk Indonesia nih sih generasi muda. Jadi itu yang penting menurut saya diperhatikan. Berarti memang sebenarnya tujuan utama kita mungkin memang mengedukasi teman-teman kita ya, bahwa mungkin pernikahan di usia dini, mungkin di perkawinan anak tadi mungkin memang solusi yang mungkin ketika itu solusi, tapi ternyata setelahnya mungkin banyak hal-hal yang terjadi gitu ya. Dan Ibu Feby tadi juga sudah berulang-ulang mengatakan bahwasanya memang satu-satunya yang perempuan bisa pertahankan itu tadi adalah pendidikan ya, apalagi memang kita tidak punya privilege
ya yang bisa kita perjuangkan ya pendidikan dan life skills tadi itu ya. Kemudian tadi juga pertanyaan saya Bu Feby. Nah mungkin Bu Feby punya pesan terhadap teman-teman kita dan juga tokoh agama dan juga komunitas-komunitas dan juga orang tua kita untuk menghentikan perkawinan anak ini. Iya, terima kasih. Tentu saja Kak Nadia, peran tokoh agama ini sangat penting ya, karena memang tokoh agama salah satu aktor yang sangat berpengaruh di dalam masyarakat. Tentu saja dampak-dampak pernikahan anak ini harus diberikan pengetahuannya termasuk kepada masyarakat gitu, agar tidak terjadi pernikahan anak. Artinya ini bisa dicegah gitu, bisa dihindari dan dinikahkan pada saat usia yang sudah ideal gitu ya. Nah ini penting, dan kami dari Kemenduk bangga BKKBN juga melibatkan tokoh-tokoh agama Nadia untuk bagaimana caranya juga agar tokoh agama bisa mensupport, mendukung gitu, agar pernikahan dini ini bisa diturunkan gitu. Jadi ada kolaborasi dengan lintas sektor, kemudian juga dengan organisasi profesi gitu. Jadi banyak sekali stakeholder yang dilibatkan di dalam mencegah atau menurunkan pernikahan anak. Tapi sejauh ini sudah ada nggak sih Bu angka-angka yang menunjukkan penurunan perkawinan dini? Sebenarnya kalau yang Kemenduk bangga punya ada namanya ASFR, Age Specific Fertility Rate, itu ada salah satu indikator. Jadi itu adalah indikator 15-19 tahun usia perempuan melahirkan anak pertamanya. Nah ini kan semakin kesini semakin turun, semakin menurun. Iya, jadi harapannya ini bisa terus gitu ya turun. Jadi janganlah usia 15-19 tahun tuh melahirkan pada saat usia sekolah ya. 15-19 kan harusnya ada di bangku sekolah gitu. Begitu juga harapannya dengan edukasi seperti ini nih. Terima kasih sahabat muslimah, kami diberikan kesempatan gitu untuk menyampaikan. Nah, edukasi seperti ini menurut saya sangat penting Kak Nadia untuk seluruh lapisan masyarakat ya. Jadi bukan hanya tokoh agama saja gitu ya, tetapi juga orang tua, kemudian juga sahabat muslimah sendiri gitu ya, di dalam hal ini untuk mendapatkan informasi terkait dengan kesehatan reproduksi. Baik, terima kasih Ibu Feby yang sudah menyempatkan ya waktunya untuk hadir bersama kita di podcast Muslimah Talk hari ini. Saya Nadia Khairi dan narasumber kita Ibu Feby pamit undur diri. Jumpa lagi di segmen-segmen berikutnya di podcast Muslimah Talk persembahan Bincang Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.